Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir. Sebelum cerita ini dimulai, aku cuma mau tanya satu hal. Bagaimana jika seseorang yang ingin membunuhmu adalah suamimu sendiri? Kalau penasaran bagaimana semuanya bisa berubah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekarang, mari kita mulai cerita yang akan bikin kalian terkejut. Nadia Arleta masuk ke IGD dengan napas pendek. Kepalanya terasa berat dan pandangannya berputar. Dua petugas medis mendorong tandu sambil memanggil dokter jaga. Suara mereka terdengar jauh, tetapi Nadia bisa menangkap beberapa kalimat penting. Tekanan darahnya naik terus, ucap perawat pria yang mendorong sebelah kanan. Di sampingnya, seorang perawat wanita berambut pendek ikut mengecek infus. Dokter senior masih rapat. Suruh siapapun yang ada di ruangan tindakan. Nama perawat itu Kirana. Wajahnya tegas, tapi matanya terus memperhatikan Nadia seolah ada sesuatu yang ia curigai. Nadia ingin bicara, namun lidahnya sulit digerakkan. Tak lama kemudian, tirai IGD terbuka. Dokter Dirga Arya Satya, suami Nadia, muncul dengan wajah tenang. Ia memakai jas dokter lengkap dengan kartu identitas. Nadia menatapnya pelan. Ia berharap Dirga marah atau panik melihat kondisinya, tetapi ekspresi suaminya tidak berubah. Bawa dia ke ruang tindakan 3, kata Dirga cepat. Saya yang tangani. Instruksinya jelas, tetapi nada suaranya membuat Kirana menatapnya lama, seperti menilai sesuatu. Nadia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya mendengar langkah kaki berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tandu berhenti di sebuah ruangan kecil. Lampunya terang. Alat-alat disusun rapi. Di sudut meja, beberapa vial obat sudah disiapkan. Dirga memeriksa isi salah satu vial, lalu menaruhnya kembali. Saat Dirga sedang mencatat keluhan Nadia, Kirana mendekat dan mengecek tekanan darah lagi. Dalam jarak dekat, Kirana berbisik pelan tanpa menoleh. Ibu, jangan jawab apapun kalau dokter bertanya soal identitas. Nadia mengerutkan dahi. Bisikan itu terdengar aneh dan tidak masuk akal. Ia ingin bertanya, namun Kirana memberi kode halus untuk tetap diam. Dirga selesai menulis. Nama lengkap? Tanyanya sambil memegang pena. Kirana bergerak cepat dan memotong. Dok, pasien sudah terdata dari IGD tadi. Tidak perlu ulang. Dirga berhenti sejenak. Ia menatap Kirana dengan ekspresi tidak suka, namun tidak berdebat. Baik, saya siapkan obatnya. Ia berbalik menuju meja. Kirana langsung memeriksa label obat yang Dirga pegang. Wajah Kirana berubah tegang. Tangannya menahan gerakan Dirga. Dok, saya injeksi yang ini saja, ujar Kirana sambil mengambil vial lain. Gerakannya terlihat biasa bagi yang tidak paham, namun Nadia memperhatikan perubahan kecil itu. Dirga membiarkannya, tetapi sikapnya tampak gelisah. Jangan salah dosis, ucapnya singkat. Kirana mengangguk sambil menyiapkan suntikan, tetapi ia menyodok Nadia dengan jari, seakan memberi sinyal untuk tetap sadar. Ketika Dirga keluar sebentar untuk menelpon bagian farmasi, Kirana menunduk ke arah Nadia dan berbicara lebih jelas. Dengar saya. Obat yang tadi dia pegang bukan obat standar. Ada sesuatu yang tidak wajar. Ibu harus ikut instruksi saya. Mulai sekarang, jangan sebut nama asli. Jangan ungkap siapapun keluarga ibu. Kata-kata itu membuat tubuh Nadia menegang. Ia masih sulit berpikir jernih, tetapi nalurinya mengatakan Kirana tidak sedang bercanda. Kita tidak aman di sini, lanjut Kirana. Saya jelaskan setelah kondisi ibu stabil. Pintu terbuka lagi. Dirga masuk dan melihat Nadia sudah mulai lebih tenang. Bagus. Setelah ini, ibu akan tidur sebentar, katanya datar. Kirana berdiri di samping, menutupi kegelisahannya. Kirana menyelesaikan suntikan dan mencatat efeknya di monitor. Nadia mulai merasakan tubuhnya sedikit lebih ringan, tetapi pikirannya tetap waspada. Setelah tindakan selesai,
Dirga memberi instruksi singkat kepada Kirana. Kondisinya stabil. Saya tinggal sebentar, ada rapat dengan direktur, ujar Dirga sambil merapikan jasnya. Nadia memperhatikan. Tidak ada kecemasan atau perhatian khusus dari suami yang melihat istrinya sakit parah. Dirga hanya meletakkan pena, mengusap wajahnya, dan melangkah keluar seolah pasien itu hanya orang asing. Begitu pintu tertutup, Kirana langsung mematikan satu alat pemantau lalu duduk di samping tempat tidur Nadia. Ibu masih kuat bicara. Nadia mengangguk kecil. Kirana, tolong jelaskan. Kenapa kamu suruh aku sembunyikan nama? Ada apa dengan Dirga? Kirana menarik kursi lebih dekat. Ada obat yang dokter Dirga siapkan tadi. Saya cek labelnya. Itu bukan obat untuk pasien dengan gejala ibu. Ia berhenti sebentar, memastikan ruangan aman. Dosisnya terlalu tinggi. Jika saya tidak menukar vial itu, kondisi ibu bisa masuk tahap kritis. Nadia terdiam. Kata-kata Kirana masuk perlahan ke pikirannya. Maksud kamu, dia sengaja. Saya belum tahu apa motifnya, ucap Kirana. Tapi perilakunya beberapa minggu ini berubah. Ada perawat lain yang sudah mengeluh soal resep yang tidak sesuai. Penjelasan itu membuat udara di ruangan terasa berat. Nadia mengingat kembali beberapa kejadian belakangan ini. Dirga sering pergi malam, pulang marah, dan mengabaikannya. Saat Nadia pusing beberapa hari lalu, Dirga hanya menyuruh minum obat tanpa memeriksa lebih lanjut. Semua pola itu baru terlihat sekarang. Kirana berdiri dan mulai merapikan alat medis agar tidak mencurigakan. Ibu, saya butuh memastikan sesuatu. Tolong jawab jujur. Apa itu? Apakah ibu punya harta warisan atau aset pribadi yang besar? Sesuatu yang hanya bisa diakses dengan identitas ibu. Pertanyaan itu membuat Nadia tercengang. Tanpa sadar ia menggenggam selimut. Ada? Jawab Nadia pelan. Ayahku meninggalkan dana perwalian yang hanya bisa dibuka dengan retina mataku dan tanda tangan digitalku. Bahkan suami sendiri tidak bisa akses. Kirana menatap lurus. Kalau begitu, kemungkinan besar alasan ibu dibawa ke sini bukan sekadar sakit kepala. Nadia merasakan detak jantungnya naik. Kirana melanjutkan, saya melihat Dokter Maira masuk ruang Dirga sebelum ibu dibawa masuk. Mereka terlihat tegang dan tidak ingin staf lain mendengar. Mungkin mereka bekerja sama. Nama itu membuat Nadia menahan napas. Maira adalah dokter baru yang sering bekerja shift malam bersama Dirga. Nadia pernah melihat pesan masuk ke ponsel Dirga, tetapi suaminya selalu cepat menghapusnya. Ketukan pintu mengganggu percakapan mereka. Riko masuk sambil membawa berkas. Suster Kirana, dokter minta status pasien dikirim ke ruang rapat. Katanya jangan lama. Kirana mengangguk. Baik, saya kirim sebentar. Riko menatap Nadia sekilas. Ekspresinya terlihat ragu, seolah ia ingin mengatakan sesuatu namun takut. Setelah Riko pergi, Kirana menunduk ke arah Nadia. Ibu, kita tidak bisa tinggal lama di ruangan ini. Setelah saya kirim laporan, saya kembali. Lalu kita pindah ruangan sebelum Dirga kembali. Kemana? Tanya Nadia pelan. Ke tempat yang tidak akan ia cek, ruang jenazah. Di sana aman untuk sementara. Nadia menelan ludah. Kenapa ke sana? Karena di sana ada seseorang yang bisa membuat ibu hilang dari data rumah sakit untuk sementara. Nadia menatap Kirana tanpa bisa menjawab. Instruksi itu bukan sekadar aneh. Tapi sesuatu dalam suara Kirana membuat Nadia percaya bahwa ia tidak punya pilihan lain. Setelah mengirim laporan ke ruang rapat, Kirana kembali dengan langkah cepat. Ia menutup pintu dan memastikan ruangan kosong sebelum mendekati Nadia. Ibu, kita harus pindah sekarang. Dirga sebentar lagi selesai rapat, ucapnya tanpa membuang waktu. Nadia berusaha duduk, namun tubuhnya masih lemah. Kirana membantu mengarahkan kakinya ke lantai. Pelan-pelan. Kita tidak boleh menarik perhatian.
Mereka keluar dari ruang tindakan 3 dan berjalan melalui koridor samping. Kirana menurunkan intensitas lampu di ID gelang Nadia, agar tidak terbaca otomatis oleh sensor pintu utama. Saat melintasi beberapa perawat, Kirana menutupi wajah Nadia dengan clipboard medis seolah sedang mengantar pasien untuk pemeriksaan. Setelah melewati 2 tikungan, mereka tiba di lift kecil yang hanya dipakai staf. Kirana menekan tombol ke lantai bawah. Lift bergerak perlahan. Nadia menggenggam pegangan, berusaha mengatur napas. Kirana, apa kau yakin tempatnya aman? Kita hanya butuh waktu beberapa menit, jawab Kirana. Saya sudah cek CCTV koridor bawah. 2 kamera mati karena perawatan. Pintu lift terbuka. Udara dingin menyambut mereka. Koridor bawah lebih sepi, hanya ada suara mesin pendingin dari ruang penyimpanan. Kirana memandu Nadia ke ruang jenazah. Saat pintunya dibuka, aroma khas obat dan desinfektan langsung terasa. Ruangan itu dipenuhi laci baja untuk menyimpan tubuh. Kirana mendekati salah satu laci yang pintunya terbuka sedikit. Ibu, saya harus ibu kuat sebentar. Ia menarik laci itu perlahan. Di dalamnya ada jenazah perempuan berusia sekitar 30 tahun, tubuhnya bersih dan sudah ditutup kain steril. Siapa dia? Tanya Nadia dengan suara pelan. Pasien tidak dikenal. Masuk sore tadi. Tidak ada identitas. Tidak ada keluarga? Jawab Kirana. Saya sudah cek datanya. Ia baru meninggal 2 jam lalu. Data fisiknya bisa dibuat mirip dengan milik ibu. Nadia menatap wajah wanita itu. Kamu bilang, aku harus hilang dari data rumah sakit. Maksudmu? Kita akan menukar identitasnya dengan milik ibu, ucap Kirana dengan tegas. Jika Dirga dan Maira mengincar ibu, mereka perlu bukti kematian. Kita berikan itu. Nadia memejamkan mata sejenak. Ini gila. Tapi satu-satunya cara. Kirana kemudian mengeluarkan kartu identitas pasien tak dikenal itu, lalu mengganti dengan gelang Nadia yang tadi ia lepas secara diam-diam. Ia memindahkan beberapa data medis dari tablet rumah sakit ke rekam digital jenazah. Semua dilakukan dengan cepat dan tenang. Saat mereka hampir selesai, suara langkah kaki terdengar dari koridor. Kirana langsung menahan napas dan mengisyaratkan Nadia untuk diam. 2 orang masuk. Dari celah pintu, Kirana mengintip. Dirga dan Dr. Maira. Keduanya berjalan menuju meja belakang, terlihat sedang berdiskusi serius. Ada kabar soal kondisi Nadia? Tanya Maira pelan namun jelas. Dirga menggeleng. Kirana yang pegang pasien. Tapi prosedurnya harus selesai malam ini. Kalimat itu membuat Nadia merinding. Maira tampak gelisah. Kita tidak bisa menunda. Kalau tidak cepat, dana perwalian itu tidak akan pernah terbuka. Dirga menoleh kiri kanan memastikan ruangan sepi. Suntikan tadi sudah bekerja. Tinggal tunggu beberapa jam. Nadia menutup mulutnya agar tidak bersuara. Ia bisa melihat Dirga begitu yakin bahwa dirinya akan mati malam itu. Maira mendekat ke salah satu laci penjaga jenazah. Kalau dia sudah tidak sadar, kita buat laporan sesuai rencana. Setelah itu selesai. Mereka hampir berjalan menuju arah tempat Nadia dan Kirana bersembunyi, tetapi ponsel Dirga berbunyi. Ia menerima panggilan dari direktur, membuat mereka berbalik arah dan keluar ruangan. Kirana baru menarik napas lega setelah pintu tertutup. Ibu, kita tidak bisa tinggal di sini lagi, ucapnya cepat. Dirga curiga area ini. Aku lihat sendiri tadi, suara Nadia goyah. Dia benar-benar ingin aku mati. Karena itu kita harus pergi sekarang. Kirana menutup laci jenazah. Mulai saat ini, catatan rumah sakit akan menunjukkan bahwa Nadia Arleta telah meninggal. Nadia menatap ruang jenazah sekali lagi, seolah memastikan dirinya percaya dengan keputusan ini. Kalau aku mati di data rumah sakit, siapa aku nanti? Kirana menatapnya serius. Untuk sementara,
Ibu akan jadi siapapun yang membuat ibu selamat. Itu bukan jawaban yang menenangkan, tapi itu satu-satunya pilihan. Mereka bersiap keluar dari ruang jenazah. Namun saat pintu terbuka, seseorang berdiri tepat di depannya. Rico. Dengan raut wajah bingung, ia menatap keduanya. Suster Kirana, apa yang kalian lakukan di sini? Rico berdiri membeku di depan pintu ruang jenazah. Tatapannya berpindah dari Kirana ke Nadia. Wajahnya memuat campuran bingung dan takut. Suster, kenapa pasien dari ruang tindakan ada di sini? Tanyanya pelan. Kirana memberi isyarat halus agar Nadia tetap di belakangnya. Rico, dengarkan saya baik-baik. Apa yang kamu lihat sekarang, jangan kamu sebar. Kalau kamu buka mulut, nyawa ibu Nadia terancam. Rico menelan ludah. Terancam? Dari siapa? Nadia akhirnya berbicara meski suaranya lemah. Dirga dan Maira. Aku mendengar mereka di ruangan ini. Mereka ingin aku mati. Rico terkejut hingga langkahnya mundur sedikit. Apa? Dokter Dirga? Tidak mungkin. Kirana mendekat satu langkah. Rico, kamu tahu saya bukan orang yang suka membuat masalah. Tapi ini bukan hal biasa. Kalau kamu bantu kami, kamu menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi kalau kamu menghalangi, kamu bisa ikut terlibat tanpa kamu inginkan. Rico terdiam beberapa detik. Ia menatap Nadia lagi, kemudian kembali ke Kirana. Setelah menarik napas panjang, ia mengangguk pelan. Oke, saya ikut bantu. Tapi cepat jelaskan rencana kalian. Kirana langsung bicara cepat dan jelas. Data resmi rumah sakit sudah mencatat Nadia sebagai pasien kritis. Setelah saya proses, malam ini catatan akan berganti menjadi pasien meninggal. Yang ada di laci tadi akan menjadi Nadia Arleta. Kita harus keluar sebelum Dirga cek ulang kondisi pasien. Keluar lewat mana? Tanya Rico. Pintu belakang ruang logistik. Jawab Kirana. Kamu tahu ruangan itu, kan? Rico mengangguk. Tapi kamera di area itu aktif. Saya sudah atur agar rekamannya delay. Kita punya 5 menit bebas rekaman. Mereka bertiga bergerak keluar dari ruang jenazah. Nadia berjalan pelan sambil memegang lengan Kirana. Rico sesekali mengintip tikungan untuk memastikan area aman. Namun saat mereka hampir sampai ke lorong logistik, suara langkah cepat terdengar dari ujung koridor. Rico memberi isyarat agar mereka berhenti. Ia mengintip. Dirga. Ia berjalan cepat sambil memeriksa layar ponselnya, tampak sedang melacak sesuatu. Mungkin status pasien. Mungkin mencari Kirana. Kalau dia lihat kita, semuanya selesai, bisik Rico. Kirana menarik Nadia ke pintu kecil di samping ruangan linen. Mereka masuk dan menutup pintu perlahan. Ruangan sempit itu gelap, hanya cukup untuk 3 orang berdiri saling berhimpitan. Dari luar, suara Dirga semakin dekat. Ruang bawah sudah kamu cek? Suara Dirga terdengar dari jarak beberapa meter. Ada suara perawat lain menjawab, belum semua, Dok. Cek sekarang. Kalau pasien itu tidak di ruangannya, aku mau tahu siapa yang memindahkannya. Nadia menggenggam tangan Kirana erat. Napasnya berubah cepat. Kirana berbisik, Ibu harus tahan. Dia tidak boleh tahu kita di sini. Langkah kaki Dirga berhenti tepat di depan pintu ruangan tempat mereka bersembunyi. Nadia menahan napas kuat-kuat. Rico memejamkan mata. Dirga menyentuh gagang pintu. Suara logam terdengar pelan. Gagang pintu bergerak sedikit. Nadia siap menjerit. Namun sebelum pintu sempat terbuka, suara walkie-talkie Dirga berbunyi. Dok, kami butuh Anda segera ke lantai 2. Ada masalah di pasien VIP. Dirga berhenti. Saya ke sana. Jangan ada yang keluar dari lantai bawah sebelum saya cek semua. Langkahnya menjauh perlahan. Suaranya makin samar, hingga akhirnya hilang di belokan. Rico segera membuka pintu sedikit dan memastikan koridor kosong. Sekarang,
Kita harus pergi sekarang. Mereka bertiga keluar dan bergerak cepat menuju ruang logistik. Begitu tiba, Riko membuka pintu belakang yang mengarah ke area parkir staf. Udara malam masuk. Ini aman. Kirana, setelah aku keluar, apa yang harus aku lakukan? Tanya Nadia sambil memandang halaman gelap itu. Kirana menatapnya langsung. Mulai sekarang, ibu tidak bisa lagi jadi Nadia Arleta. Kita siapkan tempat aman dulu. Setelah itu, kita buat identitas baru. Nadia menarik napas panjang. Dan Dirga akan percaya aku mati. Ya, tapi hanya sampai dia mulai curiga kenapa dana perwalian tidak bergerak. Nadia mengangguk pelan. Kalau begitu, aku siap. Riko menutup pintu logistik pelan agar tidak terdengar dari dalam rumah sakit. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, Riko tiba-tiba berkata, "Tunggu. Ada satu hal yang harus kalian tahu." Kirana dan Nadia menoleh. Riko menelan ludah lalu melanjutkan. Beberapa hari lalu, saya lihat Dirga menerima amplop besar dari seseorang di parkiran. Orang itu bukan Maira. Dan dia datang dengan mobil dinas milik pemilik rumah sakit. Nadia membeku. Setelah keluar dari area parkir staf, Kirana dan Nadia mengikuti Riko menuju lorong belakang yang jarang dipakai. Dari sana, mereka bergerak menuju pintu besi yang langsung terhubung ke gang kecil di samping rumah sakit. Tempat itu gelap dan sepi. Kita harus pisah di sini, ujar Riko. Kalau kita bertiga hilang bersamaan, Dirga langsung curiga. Kirana mengangguk. Terima kasih, Riko. Tapi kalau kamu merasa tidak aman, bilang sekarang. Riko menggeleng. Saya bisa jaga diri. Tapi tolong cepat tinggalkan area ini. Nadia menatap Riko. Terima kasih sudah bantu kami. Saya tidak akan lupa. Riko tersenyum gugup lalu kembali ke dalam rumah sakit melalui pintu samping. Setelahnya, Kirana membawa Nadia berjalan ke arah mobil tuanya yang diparkir di pinggir jalan. Mereka masuk cepat dan berangkat menuju kontrakan Kirana, tempat aman pertama yang bisa mereka pakai. Setibanya di kontrakan, Kirana mengunci pintu rapat-rapat lalu menarik tirai. Rumah kecil itu sederhana, namun cukup untuk sementara. Nadia duduk di kursi dapur sambil memegang kepalanya. Pusingnya sudah berkurang, tetapi tekanan pikiran semakin besar. Kirana, apa maksud Riko tadi? Tanya Nadia pelan. Kenapa ada orang dari pemilik rumah sakit? Kirana meletakkan tasnya dan duduk di depan Nadia. Saya juga belum bisa memastikan. Tapi kalau kita kaitkan, obat yang salah, instruksi Dirga, dan amplop dari orang misterius, kemungkinan besar ada pihak yang menggunakan Dirga. Untuk apa? Tanya Nadia cepat. Untuk memastikan ibu tidak pernah kembali, jawab Kirana tegas. Dan kalau itu terkait dana perwalian yang hanya bisa dibuka dengan biometrik ibu, berarti ada seseorang yang tahu banyak tentang warisan itu. Nadia terdiam lama. Warisan keluarganya bukan hal kecil. Hanya beberapa orang yang mengetahui sistem keamanannya. Ada satu orang yang mungkin tahu, ucap Nadia tiba-tiba. Siapa? Tanya Kirana. Tuan Bhaskara. Nadia menarik napas. Dia adalah pemilik terbesar saham rumah sakit ini. Ayahku pernah menitipkan beberapa dokumen ke dia sebelum meninggal. Kirana menatap tajam. Berarti dia bisa berada di balik semuanya. Nadia teringat percakapan singkat yang pernah ia dengar setahun lalu, ketika Tuan Bhaskara mengatakan rumah sakit butuh investasi besar, dan bahwa dana keluarga Nadia bisa membantu banyak hal. Saat itu ia tidak curiga. Sekarang semuanya masuk akal. Kirana mengambil map yang ia sembunyikan sejak dari rumah sakit. Ini laporan status kematian yang akan masuk ke sistem malam ini. Mulai jam 2 dini hari, rumah sakit akan mengumumkan kalau Nadia Arleta meninggal setelah kondisi kritis. Nadia memandang dokumen itu. Ada namanya, tanggal lahirnya, hingga waktu kematian palsu yang sudah diatur. Setelah ini, lanjut Kirana,
Ibu harus punya identitas baru, nama baru, hidup baru. Untuk berapa lama? Tanya Nadia. Sampai kita tahu siapa yang menginginkan ibu mati, jawab Kirana. Nadia mengangguk mantap. Baik, kita lakukan. Kirana mengambil laptop tuanya, menyalakan beberapa aplikasi, dan mulai membuka akses jaringan gelap untuk membuat identitas baru. Saya bisa buat KTP palsu sementara. Setelah itu, kita cari seseorang yang bisa bantu legalisasinya. Nadia memperhatikan layar itu. Rasanya aneh melihat dirinya akan hilang dari data negara. Tapi ia sadar ini satu-satunya cara. Namun tiba-tiba, suara dering ponsel Kirana memecah keheningan. Ia mengangkatnya. Wajahnya langsung berubah tegang. Ada apa? Tanya Nadia. Kirana menutup mic telepon. Riko. Setelah itu ia mendengarkan suara dari telepon dengan serius. Beberapa detik kemudian, Kirana mematikan panggilan dengan tangan gemetar. Riko bilang, Dirga baru saja meminta bagian keamanan untuk mengakses rekaman CCTV lantai bawah. Dan, Kirana berhenti, menarik napas tajam. Nadia menunggu. Dan salah satu petugas melihat kita bertiga di koridor sebelum sensor mati. Nadia merasa tubuhnya membeku. Artinya, suaranya keluar pelan. Kirana menjawab perlahan namun pasti. Artinya, Dirga tahu kamu tidak ada di ruang tindakan. Dan dia sedang menuju ke alamat rumah dinas saya. Nadia langsung berdiri. Kirana, kita harus pergi dari sini. Kirana mengangguk cepat. Sekarang juga. Kita tidak punya waktu. Saat mereka bersiap keluar lewat pintu belakang, Kirana berhenti sebentar dan menatap Nadia. Mulai detik ini, kamu bukan lagi Nadia Arleta. Nadia menatapnya kembali. Aku mengerti. Mereka membuka pintu belakang dan melangkah keluar ke gang sempit. Namun sebelum pintu tertutup, suara motor berhenti tepat di depan kontrakan. Kirana menoleh dari celah pintu. Wajahnya berubah pucat. Dia sudah datang. Ketukan keras di pintu depan kontrakan terdengar jelas. Nadia dan Kirana berdiri diam beberapa detik, memastikan langkah mereka tidak terburu-buru. Suara Dirga terdengar dari luar. Kirana, saya tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Nadia menahan napas. Ia tidak pernah mendengar Dirga berbicara setegas itu sebelumnya. Ini bukan nada suami yang panik mencari istri. Ini suara seseorang yang sedang memastikan targetnya tidak kabur. Kirana memberi isyarat tangan. Kesini. Bisiknya, mereka bergerak cepat ke pintu belakang. Kirana membuka kunci perlahan agar tidak menimbulkan suara. Ketukan di depan berubah menjadi hentakan keras. Pintu depan hampir jebol. Kirana, jangan buat saya pakai cara lain. Begitu pintu belakang terbuka, udara malam yang lembab menyambut mereka. Gang sempit itu hanya diterangi satu lampu jalan. Mereka keluar dan menutup pintu pelan. Namun baru 2 langkah melangkah, pintu depan kontrakan terdengar pecah. Dirga berhasil masuk. Kirana, suaranya menggema di dalam rumah. Nadia dan Kirana mulai berlari menyusuri gang. Suara langkah Dirga semakin dekat. Ia keluar dari pintu samping dengan senter ponsel menyala, mengarah ke gang belakang. Aku lihat kalian, teriaknya. Kirana menarik tangan Nadia lebih kuat. Kita lari ke ujung. Ada tangga ke atap ruko. Gang itu panjang, dengan beberapa pintu rumah warga yang sudah mati lampu. Tidak ada tempat bersembunyi. Dirga mulai mengejar, langkahnya cepat, napasnya terdengar dari kejauhan. Kirana Aa, berhenti. Nadia merasa lututnya melemah, tapi ia memaksa tubuhnya tetap bergerak. Kirana membuka pintu kecil menuju tangga darurat, mendorong Nadia naik lebih dulu. Dirga semakin dekat. Saat Nadia menapaki anak tangga kedua, Dirga sudah berada hanya beberapa meter dari pintu. Tangga! Cepat! Seru Kirana. Nadia terus naik. Kirana menyusul. Dirga masuk ke lorong sempit itu,
Namun Kirana menendang ember logam ke arahnya. Dirga terhenti sejenak karena suara keras itu. Mereka berdua sampai di atap ruko kecil. Udara malam lebih dingin. Lampu kota tampak di kejauhan. Kirana menarik napas dalam-dalam. Kita harus menyeberang ke bangunan seberang, katanya. Nadia melihat celah sempit antara dua ruko. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun cukup berbahaya untuk kondisi tubuhnya. Kirana, aku tidak yakin. Kita tidak punya pilihan. Suara langkah kaki terdengar dari bawah. Dirga mulai menaiki tangga. Mereka berlari. Kirana melompat dulu ke gedung seberang. Ia berhasil mendarat. Giliran Nadia. Dirga muncul di atap. Nadia? Teriaknya. Nadia panik. Kirana mengulurkan tangan dari gedung seberang. Lompat. Dirga mulai mendekat cepat. Nadia memejamkan mata dan melompat. Tangannya hampir meleset, namun Kirana menangkap pergelangannya dengan kuat. Aku pegang kamu. Tarik kaki kamu ke sini. Dirga berlari, namun mereka sudah berhasil naik ke gedung seberang. Kirana segera menutup pintu atap bangunan itu dari dalam dan mengunci tuas besinya. Dirga menghantam pintu dari luar, tetapi tidak bisa masuk. Tidak akan lama dia menyerah, ujar Kirana. Kita harus turun dan pergi dari sini. Setelah turun dari gedung dan mencapai jalan raya kecil, Kirana memanggil taksi online lewat aplikasi cadangan yang ia miliki. Dalam 5 menit, mobil berhenti di depan mereka. Kita kemana? Tanya sopir. Kirana menjawab cepat, terminal Kampung Timur. Nadia menatap Kirana dengan bingung. Terminal? Kirana menatapnya serius. Dari sana kita bisa naik travel ke kota lain. Kita perlu hilang dari radar. Setelah itu, kita mulai rencana baru. Rencana apa? Identitasmu. Nadia menarik napas dalam. Nama baruku. Kirana mengangguk. Mulai sekarang, kamu tidak lagi memakai nama Nadia Arleta. Nama itu sudah meninggal. Kita gunakan nama yang aman dan tidak terkait siapapun. Sopir taksi menyalakan mesin. Nadia menatap jendela, melihat kota menjauh perlahan. Rumah sakit, kontrakan Kirana, dan hidup lamanya tinggal bayangan. Kirana mengeluarkan dompet kecil, lalu menyerahkan kartu identitas sementara. Nama di kartu itu, Rina Morgan. Nadia menatapnya lama. Rina Morgan. Mulai sekarang, itu kamu, ujar Kirana. Itu adalah identitas yang akan menyelamatkan hidupmu, dan membawa kita ke orang yang mencoba membunuhmu. Nadia menggenggam kartu itu erat. Ini bukan lagi pelarian. Ini awal perlawanan. Namun sebelum mereka sempat merasa aman, ponsel Kirana berbunyi. Satu pesan dari nomor tidak dikenal. Rina Morgan tidak akan bertahan lama. Kami sudah tahu kemana kalian pergi. Kirana dan Nadia saling menatap. Mobil taksi online terus melaju menuju terminal Kampung Timur. Nadia, sekarang dengan nama baru Rina Morgan, menggenggam ponselnya erat. Pesan ancaman yang barusan masuk membuat napasnya tidak teratur. Kirana membaca pesan itu lagi dengan tatapan tajam. Rina Morgan tidak akan bertahan lama. Kami sudah tahu kemana kalian pergi. Kirana mematikan layar ponselnya. Ini tidak mungkin. Identitas barumu baru saya buat beberapa jam lalu. Tidak ada yang seharusnya tahu. Nadia menatapnya. Berarti ada seseorang yang mengikuti gerakan kita. Seseorang yang tahu kamu membantu aku. Kirana berpikir cepat. Pesan ini bukan dari Dirga. Dia tidak cukup pintar mengakses jaringan gelap. Ini dari pihak lain. Pihak mana? Mungkin orang yang memberi amplop ke Dirga, jawab Kirana. Atau orang yang mengawasi dana perwalian keluargamu selama ini. Sopir taksi melirik lewat kaca spion. Ia tampak gelisah. Ibu, ada yang mengikuti kita dari tadi. Kirana langsung menoleh. Mobil hitam tanpa plat depan mengikuti dari jarak stabil. Tetap lanjut ke terminal,
Instruksi Kirana. Namun tiba-tiba, ponsel sopir berbunyi. Ia melihat layarnya, wajahnya langsung berubah kaku. Kirana curiga. Ada apa? Sopir menelan ludah. Saya dapat pesan. Suruh saya berhenti di pinggir jalan sekarang. Dari siapa? Suara Kirana naik. Sopir menunjukkan layarnya. Pesannya pendek. Hentikan mobil. Sekarang. Nadia membeku. Kirana langsung memutuskan. Jangan berhenti. Lewati lampu, terus jalan. Sopir bimbang. Tapi pesan ini dari atasan saya, dan kalau saya lawan. Kirana memegang bahunya dengan tegas. Kalau kamu berhenti, kamu membiarkan 2 perempuan mati di depanmu. Kalimat itu cukup untuk membuat sopir menekan gas. Mobil hitam di belakang langsung mempercepat laju dan semakin dekat. Ada gang kecil di depan, teriak sopir. Kalau kita masuk, mereka tidak bisa ikuti. Masuk sekarang, seru Kirana. Mobil berbelok tajam ke gang sempit. Ban bersentuhan dengan dinding. Mobil hitam mencoba mengikuti, namun ukurannya terlalu besar dan berhenti di mulut gang. Sopir terus memacu mobil hingga keluar di jalan kecil lain di belakang pasar. Apa kita sudah aman? Tanya Nadia dengan suara gemetar. Untuk sementara, jawab Kirana. Namun tiba-tiba, ponsel Kirana kembali berbunyi. Kali ini dari Riko. Kirana mengangkat dengan cepat. Riko, kamu di mana? Suara Riko terdengar panik dan berbisik. Suster. Saya harus bilang sekarang, keamanan rumah sakit sedang mencari kalian. Tapi yang lebih gawat, orang yang memberikan amplop ke Dokter Dirga tadi siang barusan datang ke IGD. Kau lihat sendiri? Tanya Kirana. Ya. Dia menemui Dirga dan Maira. Mereka bertiga bicara di ruang rapat tertutup. Saya dengar sedikit dari luar. Apa yang mereka bicarakan? Riko terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara gemetar. Rencana pembunuhan itu bukan hanya untuk Nadia. Mereka juga menyebut nama kamu, Suster Kirana. Nadia tersentak. Apa? Kirana menahan napas. Kenapa mereka ingin saya mati? Karena, suara Riko makin berat. Karena kamu orang terakhir yang tahu akses cadangan ke sistem dana perwalian. Ayah Nadia pernah menitipkan fotokopi data ke ruangan arsip lama. Dan nama kamu ada sebagai saksi staf. Kirana memejamkan mata. Berarti dari awal, mereka berencana menghabisi kami berdua. Riko melanjutkan dengan tergesa, ada satu hal lagi, Suster Dharma, yang kamu percaya, ternyata melaporkan semua gerakanmu ke direktur. Dia orang dalam. Kirana langsung pucat. Dharma? Tidak mungkin. Dia teman saya bertahun-tahun. Saya lihat sendiri, tegas Riko. Dia memberi informasi tentang pasien yang kamu rawat hari ini, termasuk Nadia. Nadia menutup mulut. Ini pengkhianatan yang tidak mereka duga. Suara Riko tiba-tiba berubah panik. Suster, saya harus matikan telepon. Mereka menuju ruang arsip. Mereka mencari nama kalian. Telepon terputus. Nadia dan Kirana saling menatap. Pengkhianatan itu bukan hanya dari Dirga dan Maira, tapi juga dari orang-orang yang selama ini mereka percaya. Kirana menarik napas panjang. Kita tidak bisa pergi ke terminal. Mereka sudah tahu rute kita. Kita harus cari tempat yang tidak ada dalam data rumah sakit sama sekali. Apa ada? Tanya Nadia cepat. Kirana mengangguk perlahan. Ada satu tempat, tapi berbahaya. Tempat itu adalah arsip lama rumah sakit. Di sana ada dokumen yang bisa menjelaskan semuanya. Kalau mereka sudah ke sana, justru karena itu kita harus lebih dulu sampai. Nadia mengangguk. Sopir memandang keduanya. Jadi, kita kemana? Kirana menjawab tanpa ragu. Rumah sakit. Bagian gedung lama yang sudah tidak dipakai. Sopir terkejut. Kalian kembali?
Setelah semua itu, Kirana menatap ke depan dengan mata serius. Di gedung itu, ada kebenaran yang bisa membunuh kita atau menyelamatkan kita. Nadia menarik napas. Mobil sopir berhenti di belakang area gudang rumah sakit, jauh dari pintu utama. Tempat itu gelap, tanpa lampu, dan sering dipakai sebagai jalur servis yang jarang dilalui staf. Kirana membuka pintu perlahan dan memeriksa keadaan sekitar. Gedung lama ada di belakang blok ini, ujarnya pelan. Sebagian listriknya sudah mati. Keamanan jarang patroli karena dianggap tidak terpakai. Nadia mengangguk. Apa dokumen itu ada di sana? Ya. Arsip lama ayahmu disimpan di ruang catatan manual, lantai 2 gedung lama. Dokumen itu pernah dipindah ke sana sebelum bangunan baru aktif. Mereka turun dari mobil dan bergerak cepat menyusuri dinding belakang rumah sakit, bersembunyi di balik bayangan kontainer. Suara kendaraan dari kejauhan dan hembusan angin menjadi satu-satunya yang terdengar. Begitu tiba di pintu samping gedung lama, Kirana mengeluarkan kunci cadangan. Saya simpan ini bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu. Pintunya berkarat, tapi masih bisa dibuka. Mereka masuk ke dalam. Ruang dalam gedung lama berdebu. Cat mengelupas, alat medis lama tersusun di sudut. Lampu-lampu mati sebagian. Lorongnya panjang dan dingin. Tidak ada CCTV aktif. Semua sudah mati sejak gedung ini tidak digunakan lagi. Kirana menyalakan senter dari ponselnya. Kita ke lantai 2, katanya. Ruang arsip di ujung koridor. Mereka berjalan perlahan melalui tangga besi yang sedikit bergetar. Setiap langkah terdengar jelas, membuat tegang suasana. Nadia mengikuti Kirana sambil menahan napas. Ia tidak suka gedung kosong ini, namun ia tahu tidak ada tempat lain yang bisa menyimpan jawaban. Saat mereka mencapai lantai 2, Kirana berhenti mendadak. Ada suara, bisiknya. Dari ujung koridor, terdengar langkah pelan namun berat. Bukan langkah sembarang staf. Seolah seseorang sedang sengaja menyusuri gedung itu. Nadia menatap Kirana, cemas. Kita sembunyi dulu, kata Kirana. Mereka masuk ke ruang peralatan kecil di samping lorong, menutup pintu perlahan. Dari celah, mereka melihat bayangan seseorang lewat. Bukan Dirga, bukan Maira, tapi seseorang dengan jas panjang dan topi gelap. Gerakannya pelan dan penuh perhitungan. Nadia berbisik, "Siapa itu?" Kirana menjawab pelan, "Saya tidak tahu. Tapi itu bukan staf rumah sakit." Bayangan itu berhenti tepat di depan ruang arsip lantai 2. Seolah tahu persis tujuan mereka. Sosok itu membuka pintu arsip tanpa ragu, masuk, dan menutupnya. Kirana menarik Nadia mundur. Kita tidak bisa langsung masuk. Kita tunggu sampai dia pergi. Mereka diam selama beberapa menit, namun tidak ada tanda-tanda sosok itu keluar. Kirana akhirnya memutuskan, tidak bisa menunggu. Kita harus masuk, apapun yang terjadi. Mereka keluar perlahan, berjalan mendekati pintu arsip. Kirana berusaha membuka, tapi terkunci dari dalam. Nadia menatapnya. Sekarang bagaimana? Kirana melirik celah pintu. Kalau dia mengunci dari dalam, berarti dia sedang mencari sesuatu. Mungkin sama seperti tujuan kita. Apa mungkin dia tahu tentang dana perwalian? Tanya Nadia. Sangat mungkin. Kirana mengeluarkan pin logam kecil dari peniti di seragamnya. Ia berusaha membuka kunci secara manual. Setelah beberapa detik, kunci berbunyi klik. Pintu terbuka perlahan. Ruangan arsip itu dipenuhi rak-rak berisi folder tua. Debu menumpuk. Namun lampu di dalam ruangan menyala, berarti seseorang sengaja menyalakannya. Kirana mengangkat ponsel dan menyorot. Mereka mendapati rak-rak tengah berantakan. Banyak berkas jatuh ke lantai, seolah ada orang yang mencari sesuatu dengan terburu-buru. Namun yang membuat Nadia terhenti adalah sosok yang tergeletak di sudut ruangan. Sosok itu tidak lagi bergerak.
Nadia mendekat sedikit dan melihat wajahnya. Riko? Riko? Nadia menutup mulutnya. Kirana berjongkok memeriksa nadinya. Masih hidup, tapi lemah. Seperti dipukul benda tumpul. Nadia menatap ruangan. Berarti, orang tadi yang menyerang dia. Kirana mengangguk. Kemungkinan besar. Kirana menemukan sesuatu di tangan Riko yang masih menggenggam kuat. Sebuah folder merah yang sudah kusut. Kirana merebutnya perlahan. Di sampulnya tertulis, dokumen privat, Bhaskara Group. Nadia memandangnya tak berkedip. Itu nama pemilik saham utama. Kirana membuka folder itu. Di dalamnya ada salinan surat lama, rekaman transaksi, dan, yang paling mengejutkan, foto kecil berisi tanda tangan digital ayah Nadia dan seorang pria yang sangat dikenal Nadia. Dirga. Nadia terpaku. Ayahku bekerja sama dengan Dirga, tapi dia belum menikah denganku saat itu. Kirana mengambil selembar dokumen lain. Ini perjanjian investasi. Ayahmu pernah meneruskan sebagian dana cadangan keluarga ke rekening Dirga sebagai program pengembangan rumah sakit. Nadia membeku. Kenapa ayah tidak pernah bilang? Kirana membaca halaman selanjutnya, lalu wajahnya menegang. Nadia, dokumen ini menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Apa itu? Jika Nadia Arleta meninggal dunia, dana perwalian otomatis dialihkan ke pihak yang ditunjuk dalam cadangan lama, dan namanya adalah. Kirana berhenti. Matanya membesar setelah melihat nama itu. Dirga Arya Satya. Nadia tidak bisa berkata apa-apa. Ayahnya sendiri menulis sesuatu yang kini menjadi alasan pembunuhan itu terjadi. Namun sebelum mereka sempat memahami semuanya, terdengar suara pelan dari pintu arsip. Pintu bergerak sedikit. Seseorang berada tepat di depan ruangan itu. Dan suara langkah itu bukan milik Dirga. Pintu arsip bergerak perlahan, seperti ada seseorang yang menahan napas di sisi lain. Kirana berdiri di depan Nadia, mencoba menutupi folder merah yang baru mereka temukan. Langkah itu tidak tergesa. Justru tenang, seolah orang itu tahu mereka berada di dalam. Kirana memberi isyarat agar Nadia mundur ke belakang rak. Pintu terbuka sepenuhnya. Sosok yang muncul bukan Dirga. Bukan Maira. Dan bukan penjaga keamanan. Tuan Bhaskara. Pemilik saham terbesar rumah sakit. Pria yang dikenal ramah dan penuh wibawa di depan publik. Namun wajahnya malam itu tampak berbeda. Tenang, tapi terlalu tenang. Seperti seseorang yang siap melakukan apapun. Kirana, katanya datar. Ternyata kau memang sulit diprediksi. Kirana tidak menjawab. Nadia muncul dari balik rak. Kenapa Anda di sini? Bhaskara menatapnya lama. Saya datang untuk mengambil sesuatu yang seharusnya tidak pernah kalian temukan. Ia mengangkat jarinya dan menunjuk folder merah di tangan Kirana. Dokumen itu, ucap Bhaskara, adalah alasan mengapa kau hampir mati malam ini. Nadia merasakan detak jantungnya naik. Anda bekerja sama dengan Dirga untuk membunuh saya. Bhaskara tersenyum kecil. Dirga? Dia hanya alat yang mudah dipakai. Dia terlalu polos untuk memahami apa yang dia lakukan. Kirana maju selangkah. Kenapa Nadia harus mati? Dia tidak pernah mengganggu siapapun. Bhaskara menatap Kirana tajam. Karena dana perwalian ayah Nadia adalah kunci untuk menyelamatkan rumah sakit dari kebangkrutan. Dan ayah Nadia, sebelum meninggal, membuat kesalahan fatal. Ia menatap Nadia. Dia menulis cadangan dokumen yang menyebut, jika kau meninggal, dana itu sepenuhnya jatuh ke Dirga. Dia mempercayai Dirga seperti anak sendiri. Nadia terpaku. Ayah mempercayai dia, lebih dari saya. Bhaskara mengangguk. Dirga pernah dilatih langsung oleh ayahmu. Kau tidak tahu karena saat itu kau masih di luar negeri. Kirana meremas folder itu. Jadi Anda memanfaatkan kelemahan Dirga. Saya hanya mengikuti arus, jawab Bhaskara santai.
Jika Dirga membuka dana itu, saya bisa mengatur semua proyek rumah sakit tanpa batas. Dan Maira? Tanya Nadia. Tawaran posisi direktur menjadi imbalannya, balas Bhaskara. Nadia merasa dadanya sesak. Jadi semua ini bukan dendam, bukan kecemburuan, tapi uang. Dan kekuasaan? Jawab Bhaskara, kali ini lebih jujur. Dunia kesehatan tidak murah, Nadia. Ia melangkah lebih dekat. Kirana menahan napas. Jangan bergerak. Bhaskara tersenyum. Kirana, saya tahu kau orang cerdas. Tapi terlalu mencampuri urusan yang bukan milikmu. Tiba-tiba Bhaskara mengangkat benda kecil dari sakunya. Pistol kejut. Ia menembakkan ke arah mereka. Kirana mendorong Nadia ke lantai tepat waktu. Sinar elektrik mengenai rak di belakang, membuat beberapa folder jatuh berantakan. Lari, teriak Kirana. Mereka berdua berlari ke arah pintu keluar arsip, namun Bhaskara lebih cepat. Ia memblokir jalan sambil menggenggam pistol kejut dengan kedua tangannya. Kalian tidak akan keluar dari gedung ini, katanya dingin. Nadia gemetar, tetapi ia menatap pembunuh itu dengan berani. Kenapa Anda tidak buka dana perwalian sendiri? Kenapa harus saya yang mati? Bhaskara menghela napas berat. Karena ayahmu membuat sistem retina yang terlalu aman. Hanya matamu yang bisa membuka dana itu. Jadi jika kau mati, retina itu masih bisa diambil dalam waktu tertentu. Nadia terpaku. Itu bukan rencana Dirga. Itu rencana Bhaskara. Dirga hanya dipakai sebagai eksekutor agar terlihat seperti kasus rumah tangga. Kirana mencoba mendekat dari samping, namun Bhaskara mengarahkan pistol kejut padanya. Langkah itu bisa membuatmu mati, Kirana. Kirana tidak takut. Anda tidak bisa kendalikan dana itu selamanya. Kami sudah tahu. Tapi kau tidak punya bukti, jawab Bhaskara. Ia mengacungkan pistol kejut itu tepat ke arah Nadia. Dan jika kau mati sekarang, seluruh masalah selesai. Nadia berdiri diam. Tidak melarikan diri. Tidak menjerit. Hanya menatap orang yang mengacaukan hidupnya. Kamu tidak bisa bunuh aku di sini, ucap Nadia tenang. Karena seseorang sedang merekam. Bhaskara menegang. Apa katamu? Nadia melirik ke rak sebelah, tempat Riko berbaring lemah. Ternyata tangan Riko yang menggenggam folder merah juga menggenggam kamera kecil berbentuk tombol. Lampu indikatornya menyala. Kirana langsung mengerti. Dia merekam dari tadi. Bhaskara mendekat panik. Berikan itu. Namun sebelum ia sempat mengambil kamera, langkah berat terdengar dari koridor. Suara seseorang mendekati ruangan. Pintu arsip terbuka lebar. Yang muncul adalah Dirga. Dengan wajah kacau, napas tersengal, dan darah di sisi kepalanya, ia menatap tiga orang itu. Aku sudah tahu semuanya, ucapnya lirih. Bhaskara tampak terkejut. Dirga, dengar? Namun Dirga menatapnya penuh kebencian. Selama ini, kau pakai aku. Kau pakai aku untuk membunuh istri sendiri. Nadia menahan napas. Dirga menatap Nadia dengan mata merah. Aku pikir kau hanya menghambat. Aku pikir kau tidak peduli padaku. Tapi ternyata... Ia berhenti. Suaranya pecah. Ternyata aku memang bodoh. Bhaskara mengangkat pistol kejut. Dan di detik itu, Dirga menerjang Bhaskara dengan kemarahan penuh. Pistol kejut jatuh. Bhaskara menubruk rak dan roboh menimpa dirinya. Ruangan itu kacau. Folder berterbangan. Kabel berserakan. Suara dentuman keras terdengar. Dirga berdiri di depan Nadia. Nadia tidak tahu apakah ia harus takut atau marah. Dirga menatapnya dengan wajah putus asa. Aku tidak bisa lari dari semua ini lagi, ucapnya pelan. Tapi kau masih bisa hidup. Nadia tidak menjawab. Kirana menatap keduanya. Kita harus pergi. Polisi akan sampai dalam beberapa menit. Riko sudah tekan tombol darurat.
Dirga menahan pintu, memberi waktu untuk Nadia dan Kirana keluar. "Pergi," katanya. "Setidaknya, izinkan aku melakukan satu hal benar." Nadia mundur perlahan. Terakhir kali ia menatap Dirga, bukan sebagai suami, bukan sebagai pembunuh, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya sadar ia terseret ke dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Saat mereka meninggalkan ruangan, suara benturan antara Dirga dan Bhaskara kembali terdengar. Nadia tidak menoleh lagi. Suara sirene polisi mengisi area belakang rumah sakit. Nadia dan Kirana keluar dari gedung lama melalui pintu samping, menahan napas ketika melihat beberapa petugas memasuki bangunan dengan cepat. Kirana menuntun Nadia ke belakang ambulans kosong. "Kita harus menunggu sebentar. Polisi akan mengamankan lokasi dulu." Nadia mengangguk pelan. "Bagaimana dengan Dirga?" Kirana menunduk. "Kita tidak bisa masuk lagi. Kita serahkan pada polisi." Beberapa menit berlalu. Petugas membawa 2 tandu keluar. Nadia melihatnya dari jarak jauh. Yang pertama adalah Riko, masih hidup namun sangat lemah. Yang kedua tertutup kain putih. Kirana tampak tegang. "Saya tidak tahu itu siapa. Kita tunggu laporan." Polisi mengamankan area gedung lama. Setelah semuanya tampak lebih tenang, salah satu petugas menghampiri mereka. "Anda Nat?" Kirana cepat memotong. Beliau adalah Rina Morgan, saksi mata. Petugas mencatat nama itu. "Kami menemukan 2 orang di dalam ruangan arsip. Salah satunya meninggal akibat benturan keras. Yang hidup adalah dokter bernama Dirga Arya Satya. Kondisinya kritis dan tidak bisa memberikan keterangan." Nadia menahan napas. Dirga masih hidup. Namun petugas melanjutkan dengan suara rendah, "Pria yang meninggal adalah Tuan Bhaskara. Ia memegang pistol kejut dan beberapa dokumen terlarang. Kasusnya akan kami telusuri." Nadia menatap tanah. Kirana menyentuh lengannya. "Kita selamat, tapi tidak ada yang mudah dari semua ini." Petugas itu kembali ke timnya. Nadia dan Kirana menuju tempat duduk kecil di dekat ruang tunggu sementara. Nadia diam lama sebelum berkata, "Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi." Kirana membalas pelan, "Tapi kamu masih hidup. Itu hal paling penting." 2 minggu kemudian, rumah sakit pusat diambil alih oleh pemerintah sementara untuk penyelidikan. Bhaskara Group dibekukan, dan kasus penyalahgunaan data pasien mulai terbuka satu persatu. Maira ditangkap karena terlibat dalam rencana awal pembunuhan. Dirga dirawat di ruang isolasi, dalam kondisi mental yang tidak stabil. Ia tidak pernah meminta bertemu Nadia. Mungkin ia sadar pertemuan itu hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Kirana terus mendampingi Nadia melalui proses hukum, tetapi status Nadia tetap meninggal di data rumah sakit. Dengan identitas barunya, Nadia bisa bebas menjalani hidup tanpa kejaran siapapun. Namun ada satu hal yang belum tertutup. Dana perwalian keluarga. Dokumen yang dibawa oleh Riko membuka akses cadangan. Setelah proses verifikasi panjang, pemerintah memberikan hak penuh pada Nadia, bukan pada Dirga atau siapapun yang tertulis dalam cadangan lama. "Ini semuanya untukmu," kata petugas hukum saat menyerahkan berkas final. Nadia mengangguk, namun matanya kosong. Dana ini tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Kirana tersenyum kecil. "Tapi kamu bisa menentukan kemana hidupmu setelah ini." Sebulan kemudian, di depan gedung baru yang sedang direnovasi, Nadia berdiri sendirian. Ia mengganti papan nama rumah sakit lama dengan nama baru, Morgan Medical Center. Dedicated to those who protected truth. Nama itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Kirana dan Riko, 2 orang yang mempertaruhkan hidup untuk menyelamatkannya. Kirana berjalan mendekat. "Gedung ini akan membantu banyak orang." Nadia mengangguk. "Aku ingin semua perawat dan staf diperlakukan adil. Tidak ada rahasia. Tidak ada manipulasi. Tidak ada pengkhianatan seperti dulu."
Mereka berdiri berdampingan. Tenang, meski tidak sepenuhnya lega. Kirana, ucap Nadia tiba-tiba. Kalau semua ini tidak terjadi, mungkin aku masih percaya kalau hidupku aman dan biasa saja. Kirana tersenyum tipis. Dan sekarang kamu lebih kuat. Nadia menghela napas. Tapi ada bagian dari hidupku yang tetap hancur. Dirga. Kirana menatap jauh. Kadang orang yang kita percaya membuat keputusan yang menghancurkan dirinya sendiri. Kamu bukan penyebabnya. Nadia memejamkan mata sejenak. Aku tidak bisa membencinya sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa memaafkannya. Tidak perlu. Kamu hanya perlu melanjutkan hidup. Nadia menatap papan nama rumah sakit yang baru. Ia benar-benar hidup kembali. Namun tidak sebagai Nadia Arleta yang naif, melainkan sebagai Rina Morgan, wanita yang bertahan dari pengkhianatan terbesar dalam hidupnya.